Oke, materi untuk hari ini masih di gelanggang Euclid ya, tentang masih masih ada kaitannya dengan unit yang eh, kita pelajari pertemuan lalu. Oke, ini ada sebuah lema atau teorema gitu ya. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa gelanggang Euclid itu pasti punya unsur kesatuannya, yaitu satu ya, yang biasa dinamakan dengan satu ya, di mana setiap R anggota R, kalau kita kalikan dengan satu, hasilnya adalah R. Jadi unsur kesatuan itu adalah yang bertindak seperti identitas ya terhadap operasi perkalian. Sekarang misalkan atau gini ya, suatu unsur A adalah unit jika dan hanya jika dA sama dengan D1 ya. Ingat bahwa setiap unsur di gelanggang Euclid yang tak nol itu punya suatu nilai D ya. Unsur kesatuan satu punya nilai D ya. Unsur yang lain yang tak nol juga punya nilai D. Nah, lema ini mengatakan bahwa unsur A itu akan menjadi unit jika dan jika nilai D-nya adalah sama dengan nilai D1. Kita lihat buktinya. Oke. Kita buktikan yang ke kanan dulu. Buktikan syarat perlunya dulu. Jadi kalau panah ke kanan ini, karena gini ya, statement jika dan hanya jika, itu kan adalah panah dua arah ya. Kalau ke kanan itu artinya jika A unit, maka kita akan perlihatkan DA sama dengan D1 ya. Misalkan A unit. Target kita dalam memperlihatkan nilai DA sama dengan nilai D1 ya. Oke. Nah, maka terdapat B anggota R sehingga AB sama dengan 1. Pengertian unit kan gitu. Suatu unsur yang punya balikan ya, terhadap operasi perkalian. Nah, sekarang akibatnya apa? Sifat dari nilai D, DA, akibatnya adalah DA kan kurang dari DAB ya. Sifat nilai D kan gitu. Di awal-awal sekali itu di definisi gelanggang Euclid, nilai apa nilai D-nya itu harus memenuhi sifat nomor satu adalah untuk setiap AB tak 0, DA harus kurang dari atau sama dengan AB. Tapi ini sama dengan D1. Nah, di pihak lain, kita bisa menuliskan D1 itu harus kurang dari atau sama dengan D1 kali A, sama dengan DA. Ingat ya, jadi di sini ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa apa? Unsur kesatuan itu nilai D-nya adalah paling kecil ya, minimal. Karena apapun bisa ditulis sebagai satu kali dirinya ya. D1 akan kurang sama dengan D1A, tetapi D1A itu sama dengan DA. Jadi kesimpulannya ya diperoleh lengkapnya gitu. Dengan demikian diperoleh
eh, DA sama dengan D1. Kemudian kita akan buktikan yang sebaliknya ya. Sebaliknya itu artinya misalkan A unsur di R dengan DA sama dengan D1. Target kita memperlihatkan bahwa A itu adalah unit. Nah, catat bahwa ya, catat bahwa untuk setiap X anggota R atau setiap R anggota R, kita dapatkan bahwa D1 itu kurang D sama dengan D1R sama dengan DR ya. Artinya apa? D1 itu adalah nilai D minimal ya di R ya. Jadi D1 adalah nilai minimal ya. Atau gini, uh, sebentar, kira-kira, oh ya, benar ya, adalah nilai minimal, nilai D minimal R. Oke. Nah, sekarang karena R Euclid, maka akan terdapat apa ya? T dan R. Oke, ini saya ganti deh ya. Mungkin pakai notasi yang lain aja dulu. X. Untuk setiap X anggota R, ini satu X, ini X-nya. Jadi di sini nilai minimal di R ya, gelanggang R ya. Karena R Euclid, maka terdapat T dan R anggota R sehingga apa? Satu sama dengan T kali A ditambah R, di mana R sama dengan 0 atau DR kecil dari DA. Ini yang apa? Hipotesis kedua ya dari nilai D ya yang di definisi Euclid. Sekarang ini karena DA sama dengan D1 adalah nilai D minimal di R, maka tidak mungkin DR kecil dari DA. Jadi haruslah R sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 1 sama dengan T kali A. Ya. Oke, berarti A itu punya balikan, yaitu T. Oke, terlihat atau terbukti bahwa A adalah unit. Nah. Oke, yang berikutnya kita akan mendefinisikan unsur prima ya. Bentar.
Oke, masih ada satu lemma lagi ya sebelum kita mendefinisikan unsur prima. Misalkan R gelanggang Euclid. Misalkan R gelanggang Euclid terus ada dua unsur AB. Unsur B ini bukan unit DR jika dan jika DA kecil dari DAB. Ya secara umum kan DA kurang dari atau sama dengan DAB ya. Lemma ini memperjelas kapan dia sama, kapan dia strict ya, beda ya. Kapan dia kecil kurang dari, tidak sama dengan, yaitu ketika B-nya itu adalah non-unit ya. Kalau B-nya unit, dia akan sama. Ya, jadi karena ini jika dan jika berarti bolak-balik. Jadi kalau B-nya bukan unit akan berlaku kurang dari, sementara kalau berlaku kurang dari maka B-nya harus unit ya. Kita lihat dulu buktinya. Untuk yang ke kanan, kita berarti punya asumsi bahwa B unit ya. Jadi misalkan B anggota R bukan unit. Nah, target kita adalah memperlihatkan DA kecil dari DAB. Nah, di sini yang kita lakukan adalah dengan mengandaikan, sebentar. Oke, gini ya. Eh, definisikan atau gini. Pandang ideal A yang dibangun oleh A ya. Jadi ini ada himpunan perkalian AX, X anggota R. Jadi A ini generatornya, pembangkitnya. Eh, karena DA kecil sama dengan DAX untuk setiap X anggota R, maka DA adalah
nilai minimal, nilai D minimal di A ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan kontradiksi ini. Andaikan B atau andaikan DA sama dengan DAB. Ingat DA kecil sama dengan ya. DA itu kurang D sama dengan DAB. Kita mau memperlihatkan bahwa DA itu tidak sama dengan DAB ya. Dengan menggunakan kontradiksi. Jadi kita mengandaikan DA itu sama dengan DAB dan nanti target kita adalah muncul sebuah kontradiksi itu. Oke. Nah, karena R Euclid, maka ya sekarang kita pandang dua unsur A dan AB ini. Hipotesis yang kedua dari nilai D itu kan ada T dan R anggota R ya, sehingga apa? A itu adalah T kali AB ya, ditambah R. Oke. Atau T-nya saya taruh di belakang boleh kan? Karena R-nya komutatif ya. Jadi biasanya kita tulis T kali A ya, tapi T-nya taruh di belakang nggak apa-apa kan? Oke. Eh, dengan R sama dengan 0 atau DR kecil dari DAB. Nah, tapi karena kita mengandaikan DAB dan DA nilainya sama, sementara DA itu nilai D minimal, kesimpulannya apa? Karena DAB sama dengan DA yang merupakan nilai minimal, nilai D minimal di A, maka tidak mungkin DR kecil dari DAB. Jadi haruslah jadi haruslah R sama dengan 0 atau A sama dengan AB kali T ya, atau sama dengan A kali BT ya. Oke, sekarang bagaimana kita tahu bahwa B ini adalah unit? Oh ya, karena R-nya integral domain ya. Ingat definisi dari Euclid, karena R darah integral, ingat Euclid itu komutatif ring dan integral domain ya. Karena R daerah integral, maka di R berlaku hukum pembatalan ya. A di sini bisa tulis sebagai A kali 1 ya. Oke, begini ya. Eh, ya udah, gini aja deh. Ini A kali 1 ya. Sehingga yang namanya hukum pembatalan kan berarti di sini A itu seperti dicoret ya, di cancel gitu kan. Diperoleh 1 sama dengan B kali T ya. Jadi B adalah unit PR.
bertentangan dengan hipotesis bahwa B bukan unit. Nah, di sini kontradiksinya. Dari pengandaian DA sama dengan DAB, kita dapatkan B-nya itu harus berupa unit, padahal di awal kita sudah asumsikan B-nya bukan unit. Ada kontradiksinya. Berarti pengandaiannya salah ya. Jadi haruslah DA kecil dari DAB. Nah, sebaliknya, kita mau perlihatkan bahwa ya, untuk yang sebaliknya kita mau perlihatkan bahwa ini misalkan atau gini, saya pindah ke sebelah. Sekarang kita mau perlihatkan bahwa ini jika DA kecil dari DAB, maka B bukan unit. Supaya bukti kita lengkap ya. Kalau tadi kan baru bukti dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri ya. Oke. Nah, tapi pernyataan ini ekivalen dengan apa? Kalau B unit, maka DA sama dengan DAB. Ya kan? Namanya apa nih? Kontraposisinya ya. Kalau ini jika P maka Q, ini kan tidak Q maka tidak P kan, kontraposisi, dan kita tahu kontraposisi itu ekivalen ya. Nah, di pembuktian sebelumnya, nah sebentar ya. Ya, oke. Oh, sorry. Bukan di batas ini. Jadi misalkan B unit ya, atau oke deh, gini aja. Pembuktian yang ke kiri, misalkan ini yang kita punya, target kita menunjukkan B bukan unit ya. Nah, ini kita gunakan kontradiksi lagi. Andaikan B unit IR. Nanti kita akan dapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita asumsikan di awal ya. Kalau B unit artinya apa? Maka terdapat katakanlah T ya, T anggota R sehingga B kali T ya, sama dengan 1. Oke. Akibatnya apa nih? Jadi kita perhatikan bahwa kalau kita pandang unsur AB kali T ya,
ini akan kecil sama dengan DAB kali eh, sama dengan D dari A kali BT ya. Atau gini, DA, A sendiri kita tulis sebagai A kali 1 ya, sama dengan D, A kali 1, satunya bisa tulis sebagai B kali T. Nah, A kali BT itu sama aja AB kali T kan. Nah, ini harus kecil sama dengan DAB. Hmm. A lebih dari sama dengannya. Lebih dari sama dengan DAB. Tetapi DA sendiri di sini kecil sama dengan DAB ya. Oh, oke, oke, gini. Oke, sama. Lebih mudah kalau dari kanan. DAB kurang dari sama dengan D, AB kali T. Sama dengan D, A kali. Sama dengan D. A kali 1 sama dengan DA. Pihak lain, DA itu kecil dari DAB. Oke, kontradiksi di mana? DAB kecil dari DAB, nggak mungkin kan? Satu nilai lebih kecil dari dirinya sendiri ya. Ini nggak mungkin. Jadi pengandaian salah ya. Jadi harusnya B unit bukan unit. Oke, jadi terbukti ya. Nah, yang berikutnya kita akan definisikan unsur prima.
Ya, misalkan R gelanggang Euclid, kemudian ada suatu unsur pi ya, yang tak nol dan bukan unit. Unsur pi itu dikatakan unsur prima apabila tidak dapat ditulis sebagai hasil kali dua unsur non unit. Ya, atau sama aja dengan mengatakan bahwa kalau pi itu kita tulis sebagai perkalian a kali b, maka salah satu di antara a dan b itu haruslah unit. Tidak bisa dua-duanya non unit ya. Jadi sebagai contoh ya, kita tahu bahwa Z itu himpunan atau gelanggang Euclid ya. Kita tinjau gelanggang Z ya. Z ini kan gelanggang Euclid. Apa saja unsur prima di Z? Atau kita ketahui bahwa di Z itu kan ada dua unit ya. Unit di Z itu hanya ada dua ya. Hanyalah satu dan negatif satu ya. Kalau kita eh, ambil misalkan 6 anggota Z ya. Ini bukan prima ya. Karena 6 itu adalah 2 kali 3 ya. Di mana 2 dan 3 keduanya bukan unit. Oke. Nah, contoh yang unit apa? Yang unitnya misalkan 5 elemen Z. Nah, ini adalah prima ya. Kita bisa cek bahwa 5 itu kalau ditulis sebagai perkalian hanya mungkin 5 kali 1 atau negatif 5 kali negatif 1 ya. Ingat ya. Jadi ini pasti memunculkan unitnya, 1 atau memunculkan min 1. Nah, itu adalah unsur prima. Pengertian unsur prima di gelanggang Euclid. Oke. Berikutnya, R gelanggang Euclid, setiap unsur di R yang bukan unit itu dapat dituliskan sebagai hasil kali unsur-unsur prima di R ya. Tambahan ini unsur tak nolnya ya. Karena kalau cuma dikatakan bukan unit, nol sendiri bukan unit ya, tapi nggak berlaku di sini. Jadi unsur tak nol ya yang berlaku di untuk lemma ini. Ya kalau dalam gelanggang Z kita sudah tahu tentang lemma ini kan, bahwa setiap bilangan itu pasti bisa difaktorkan sebagai hasil kali faktor-faktor prima kan. Seperti itu bahasanya kalau di gelanggang Euclid ya. Tapi kalau di gelanggang Z, gelanggang bilangan bulat. Tapi kalau secara umum di gelanggang Euclid yang umum ya, bahwa setiap unsur non unit itu bisa difaktorkan sebagai hasil kali unsur-unsur prima ya. Jadi bisa itu sebagai perkalian yang semua unsurnya adalah prima ya. Ya. Jadi bukti ini. Misalkan
elemen R ya. Misalkan A anggota R bukan unit ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ini eh, di lemma yang pertama tadi sudah dibuktikan ya. A itu unit jika dan jika DA sama dengan D1 ya. Itu artinya bahwa kalau A-nya unit ya DA-nya harus lebih besar dari D1 ya. Misalkan A bukan unit, maka DA lebih besar dari D1. Sebentar. Oke, saya koreksi ya. Jika A prima, selesai ya. Karena A sendiri adalah hasil kali unsur prima kan. Ya, yaitu A sendiri gitu. Oke. Kalau A-nya prima ya, ya sudah berarti A itu adalah faktorisasinya di dia sendiri gitu ya. Nah, sekarang misalkan A-nya bukan prima ya. Jika A bukan prima, maka terdapat B dan C di R ya. Yang keduanya bukan unit. Sehingga A sama dengan B kali C ya. Oke, dari sini kita peroleh, oke gini ya, karena BC bukan unit, maka kita akan peroleh DA sama dengan DBC, ini akan lebih besar dari DB, dan DA bisa juga dipandang besar dari DC.
Eh, sekarang gini, eh, sebenarnya sebenarnya prinsipnya kan gini, kalau B-nya prima, C-nya prima, selesai ya, prima kali prima. Tapi kalau B-nya tidak prima, B-nya terurai lagi jadi B apa ya, B1 kali B2 misalnya, yang sama-sama non unit ya. Nanti DB lebih besar dari DB1, lebih besar dari DB2. C ya akan terurai misalnya bukan prima ya, dari C1, C2 yang nilai D-nya jelas lebih kecil dari C. Artinya maksudnya ini kan nanti setiap ini kan terurai terus ya sampai mentok. Karena apa, nilai dia itu kan non negatif ya, artinya dia akan berhenti ya, akan mentok sampai suatu nilai yang nggak bisa dia lebih rendah lagi gitu. Nah pada saat itu ya berarti harus tercapai ini eh, semua semua prima ya, sehingga nggak bisa diuraikan lagi gitu. Oke, tapi kalimatnya itu kurang kurang bagus sih ya kalau di. Jadi gini, jika B, C keduanya prima selesai, gitu kan? Tapi jika B tidak prima, maka terdapat B1, B2, B itu sama dengan B1 kali B2 ya. Dan juga kita peroleh, ini yang keduanya non unit ya. Kalau bukan prima, dia ada dua unsur non unit yang dikalikan hasilnya itu. Jadi diperoleh DB itu adalah DB1, B2 lebih besar dari DB1 dan itu ya. Oke, atau mungkin gini deh. Eh, saya pakai bahasa yang dibaca. Ya, sebenarnya sebenarnya cara kerjanya kalau secara intuisi udah kelihatan ya. Jadi proses itu kan akan menghasilkan unsur-unsur yang nilai D-nya terus turun, dan karena nilai D itu harus non negatif ya, dan bilangan bulat ya, dia pasti ada batas mentok di bawah yang nggak bisa lagi diuraikan gitu. Setiap unsur di R, oke ini bahasanya saya ubah supaya kita bisa pakai induksi, adalah unit
atau dapat dituliskan sebagai hasil dari unsur-unsur prima ya. Oke, tak nolnya masih beratnya. Setiap unsur tak nol di R adalah unit atau. Sebenarnya bahasa sama kayak tadi. Setiap unsur di R yang bukan unit itu harus dapat dituliskan sebagai hasil kayak unsur-unsur prima ya. Oke, tapi kalau kita mengatakan unsur dir adalah unit, artinya kita ngambil unsur dan kita nggak perlu mengasumsikan dia unit atau bukan gitu. Artinya kita ambil satu unsur, bisa unit, bisa bukan, tapi manakala dia bukan unit, maka dia harus berupa perkalian unsur-unsur prima ya. Oke, kita lihat buktinya gini. Kita akan menggunakan induksi ya. Ambil A anggota R ya, kita akan menggunakan induksi matematika atas DA. Oke, sebagai basis induksi kita tahu bahwa nilai paling rendah dari nilai D itu adalah D1 ya. Jika DA sama dengan D1, maka A unitnya. Itu dari teorema lema yang kita definisikan paling depan tadi. Unsur dia adalah jika DA sama dengan D1. Jadi kalau DA itu paling rendah di situ ya, DA adalah D1, maka A adalah unitnya. Nah, sekarang kita misalkan gini. Misalkan lema itu benar, misalkan pernyataan benar ya. Yang dimaksud pernyataannya ini sebenarnya. Pernyataan ini ya. Misalkan pernyataan untuk setiap X anggota R dengan DX kecil dari DA ya. Kita mau membuktikan bahwa kalau DX-nya bernilai sama dengan DA atau untuk yang unsur yang nilai D-nya adalah sama dengan DA itu berlaku ya. Oke, sebentar. Nah, ini A-nya berarti bukan spesifik ya. Atas DA di mana A anggota R ya. Sekarang ini misalkan, nah ini juga saya koreksi dulu. Misalkan DA lebih besar dari D1 dan pernyataan benar. Untuk setiap X elemen R,
dengan dx kecil dari dA. Oke. Nah, jika A prima, selesai ya, bukti selesai. Karena A itu ya faktorisasinya dia sendiri. Misalkan A bukan prima ya, misalkan A itu sama dengan B kali C, di mana B dan C keduanya non-unit ya. Maka kita akan dapatkan DA sama dengan DBC lebih besar dari DB, dan DA lebih besar dari sama dengan DBC lebih dari DC. Nah, menurut hipotesis induksi, B adalah unit atau B dan C ya. Karena mereka berdua punya nilai D kecil dari D. Ya. B dan C adalah unit atau dapat ditulis sebagai hasil kali unsur-unsur prima. Oke. Jadi umpama B-nya itu adalah katakanlah P1, P2 sampai PM ya. Kemudian C-nya adalah sigma 1, sigma 2 ya. Dengan di sini PI-nya adalah prima semua. C-nya adalah sigma 1, sigma 2, sigma M, dan sigma N. Dengan sigma C-nya prima, kita akan dapatkan berarti A itu adalah P1 PM itu ya, sigma 1 yang semuanya prima. Sesuai dengan yang diinginkan bahwa A itu dapat diuraikan sebagai hasil kali faktor-faktor primanya. Oke. Nah, gimana kalau ternyata B-nya unit? Ya, ya kalau misalnya ya, ini udah di, sudah di luar dari bahasan bukti tadi ya. Kalau kita punya B unit, C prima, ya sebenarnya BC ini adalah prima ya. Kan tadi prima itu bisa aja ditulis sebagai hasil kali dua unsur, tapi salah satunya harus unit gitu ya. Jadi maksudnya kalau di dalam pembuktian ini tadi, ini kan asumsinya B-nya hasil kali prima, C-nya prima, tapi misalnya B-nya unit, C-nya prima gimana ya? Nggak masalah. Atau B-nya unit, C-nya adalah hasil kali ya. Misalkan berarti B kali sigma 1 aja itu bisa dipandang sebagai suatu bilangan, suatu unsur prima gitu ya. Jadi tetap sesuai lemanya. Oke, terus yang berikutnya berikutnya ada definisi.
Oke. Dua unsur di gelanggang Euclid R dikatakan prima relatif apabila FPB-nya 1 ya. Ini notasi yang pernah kita gunakan ya. Pasangan AB ini bisa digunakan untuk menyatakan FPB ya. FPB-nya 1. Kemudian berikutnya ada sebuah lema. Oke. Kalau di bilangan misalnya ya kita supaya lebih mudah memahami bisa gunakan ilustrasi dengan bilangan-bilangan. A membagi BC, tapi A dan B-nya relatif prim. Berarti harus A-nya membagi C. Ya. Misal 3 membagi 5 kali 6 ya. Kita tahu kan 3 membagi 30 ya. Tetapi 3 dan 5 itu relatif prim kan, karena ini FPB-nya 1 ya. Maka disimpulkan 3 membagi 6 ya. Tapi kalau kedua yang tidak relatif prim, tidak ada jaminan bahwa A membagi C. Misalkan 6 membagi 8 kali 3 ya. Di sini atau 8 kali 9 deh. Berhubung 6 dan 8 itu FPB-nya tidak sama dengan 1 ya, maka kita tidak akan sampai pada kesimpulan bahwa 6 membagi 9. Oke. Tetapi ketika pembagi dengan salah satu elemen itu relatif prim, maka si pembagi itu akan membagi bilangan atau unsur yang kedua ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat buktinya. Sebelumnya telah diperlihatkan ya di pertemuan sebelumnya ya. Karena AB sama dengan 1, maka terdapat mu dan lambda anggota R sehingga mu A ditambah lambda B hasilnya 1. Kemudian jika kedua ruas dikalikan C, maka diperoleh mu AC tambah lambda BC sama dengan C. Oke. Nah, kemudian karena A membagi BC,
Maka BC itu adalah A dikali sesuatu ya. Katakanlah kali D ya. Untuk suatu D anggota R ya. Dari sini diperoleh mu AC tambah mu AD, lambda AD sama dengan C atau A kali mu C plus lambda D sama dengan C ya. Nah, ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa A membagi C sesuai yang diinginkannya. Nah, sebagai akibatnya adalah begini. Jika P itu unsur prima, dan P membagi AB, maka P membagi sekurang-kurangnya satu di antara A, B ya. P membagi A atau P membagi B. Atau bisa juga dua-duanya ya. Di sini ataunya inklusif ya. Artinya kalau enggak P A ya, kalau enggak P membagi A ya P membagi B ya. Atau bisa juga dua-duanya. Tapi sekurang-kurangnya P harus membagi salah satu di antara A dan B gitu. Ya. Mengapa demikian ya? Karena kan kalau P eh, kalau Pi dengan A, kalau Pi-nya prima, kemungkinan kan FPB Pi dengan A itu satu atau Pi ya. Jadi buktinya gini, karena Pi prima, maka FPB Pi dengan A itu satu atau Pi gitu kan. Logis ya. Kalau prima kan nggak bisa diuraikan kecuali oleh unit ya. Oke. Atau bisa jadi kemungkinannya hanya itu kelipatan Pi ya. Tapi yang jelas mereka nggak punya faktor bersama selain satu dan Pi ya. Oke. Nah, kalau kejadiannya begini, menurut lemma sebelumnya, Pi membagi B. Tapi kalau kejadian begini, Pi membagi A. Ya, bisa juga, ada kemungkinan juga Pi membagi B juga ya. Tapi kalau yang seperti ini harus Pi-nya membagi B. Jadi uh, pilihan yang manapun selalu akan menuju sini ya. Pi-nya membagi sekurang-kurangnya satu di antara A dan B ya. Nah, hasil ini bisa digeneralisir ya. Hasil ini bisa diperumum ya. Untuk hasil kali 3 bilangan atau lebih. Maksudnya nggak harus A kali B, bisa aja A kali B kali C ya. Atau A1 kali A2, A kali 3, dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya kalau Pi membagi A1, A2, A3, dan seterusnya, berarti Pi itu harus membagi salah satu di antara itu. Sekurang-kurangnya ya. Ya, punya gini, jadi jika Pi prima dan Pi membagi A1, A2, sampai AN, maka Pi membagi sekurang-kurangnya satu di antara itu. Oke. Oke, buat hari ini cukup ya. Sebenarnya satu teorema lagi tentang
daerah faktorisasi tunggal, tapi itu biar buat pertemuan berikutnya saja. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Maaf Pak, mau Oke. nanya, Hmm. kalau materi ini ada di buku nggak ya Pak? Di bagian mana ya Pak? Oh, yang di edisi ketiga ya. Ini soalnya saya ngeliat bukunya edisi kedua. Eh, Sebentar, harus saya buka dulu. Mestinya ada materi tentang gelanggang Euclid. Sebentar, saya coba cari dulu. Ya, karena ini kan yang saya pegang edisi kedua, jadi mungkin posisi babnya agak beda. Oke. Ring ya, lalu. Oh, sepertinya nggak ada ya di edisi ketiga ya. Ini udah langsung polinomial ring ya. Justru ini yang ring polinomial ring yang mau kita pelajari di berikutnya. Tapi sebenarnya polinomial ring ini nanti ini kan juga salah satu contoh ini gelanggang Euclid ya. Ya, kalau di sini muncul nih istilah-istilah yang apa greatest common divisor, principal ideal. Ya, tapi gelanggang Euclidnya sendiri sampai sini belum diperkenalkan ya.
Ya memang pendekatannya agak beda. Artinya materi-materi kayak ini ya, bahwa relatif prim, terus apa, bahwa ya degree ini kan nanti kalau di gelanggang polinomial itu berlaku sebagai nilai D yang ada di gelanggang Euclid. Ya, istilah relatif prim, kemudian ini bahwa FPB-nya bisa dinyatakan sebagai kombinasi. Ya. Cuma kalau yang di edisi ketiga pendekatannya tidak memperkenalkan gelanggang Euclid itu. Mungkin dia muncul di latihan ya, mungkin ya. Nah, ini gelanggang Euclidnya muncul di bagian belakang sini. Jadi mempelajari gelanggang polinomial dulu, sifat-sifatnya seperti itu, baru dirumuskan istilah gelanggang Euclid ya, diperkenalkan. Kalau yang saya pakai jilid 2 itu memperkenalkan gelanggang Euclid dulu, sifat-sifatnya. Nah, ini rencananya pertemuan berikutnya baru saya akan masuk ke gelanggang polinom. Dan gelanggang polinom itu juga salah satu contoh dari gelanggang Euclid. Ya, semua sifat Euclid terpenuhi di sana. Seperti itu ya. Jadi istilah-istilah yang seperti tadi atau yang istilah yang kemarin-kemarin juga ya, seperti istilah membagi, kemudian pembagi terbesar, pembagi sekutu terbesar, unsur prima dan sebagainya. Sebenarnya di sini juga dijelaskan ya. Kalau di polinomial ring ini tadi ada muncul itu istilah irreducible ini. Nah, ini unsur primanya kalau di polinomial ring ya. Tapi intinya itu sebenarnya konsepnya ini konsep unsur prima di Euclid gitu. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, hari ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.